Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur ini kita panjatkan kepada Allah tiada henti. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan, usia, waktu, dan segala karunia Allah yang tidak pernah terputus. Saya berbahagia sekali memperkenalkan diri, nama saya Mulyadi Al-Fadil, di keluarga besar Bapak Mursyidi ini ya. Alhamdulillah, dari luar biasa, dan dari Gorontalo, Surabaya, Semarang, dan berbagai daerah, insya Allah. Saya beraktivitas sudah dijelaskan di Darut Tauhid. Jadi saya di Bandung, semoga ini juga jadi perkenalan jalan ukhuwah walaupun jarak memisahkan ya. Saya mohon maaf Pak Agus, belum selesai saya S3-nya ya, jadi masih disertasi, jadi belum doktor ini sebenarnya gitu. Insya Allah mohon doanya dari Bapak ya. Tinggal sidang ya Ustaz. Iya, mudah-mudahan lancarkan. Baik, kita akan berbicara tentang mempersiapkan kematian. Tentu saja kita ini berbicara sesuatu yang penting dalam hidup kita. Ya, saya tidak biasa tegang gitu ya, walaupun bicara kematian. Jadi mohon maaf. Kalau berkenan mungkin yang lain bisa on cam juga supaya bisa dialog ya. Ada yang buka nih baru Pak Agus sebagai pembawa acara, Pak Gagah, Pak Komarul Hadi, Pak Rahmat dari Bogor. Ya, Masya Allah. Sebelum mulai, saya perkenalan dulu suaranya. Pak Gagah, apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Gagah itu dalam bahasa Sunda itu, Waalaikumsalam. Dalam bahasa Sunda gagah itu sama bahasa Indonesia juga ya, gagah berani ya Pak ya? Ya, Masya Allah. Bapak usia berapa nama Pak? orang tua. Iya. Sesuai namanya. Baru kok berapa ya? 37 ditambah 30. Wah, 30 tambah 30, 67. Masya Allah ya. Bapak 67 nanti sudah 76 tetap gagah saja ya karena namanya. Masya Allah ya. Masya Allah. Pak Komarul Hadi Pak di mana Pak tinggal? Halo. Halo. Ya. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Saya di Lampung. Di Lampung, Masya Allah ya. Bandung, Lampung. Adik Gagah, kakaknya Agus Nur Salim. Oh, pantasan mirip Pak wajahnya. Ini 3 orang mirip nih. Satu pabrik. Iya. Iya, Masya Allah. Ya, terima kasih. Ya. Pak Rahmat di Bogor, Pak. Alhamdulillah, betul Pak, Bogor. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Yang lain ini tidak on cam ya, tidak apa-apa, mungkin sebagai pendengar setia. Pak Lolo Suhud di mana Pak? Ibu Lolo. Oh, Ibu Lolo, maaf loh. Makanya nggak kelihatan wajahnya. Saya kira bapak-bapak. Ibu Lolo sehat, Bu? Bu Ustadz, alhamdulillah sehat. Iya. Ibu di mana, Bu? Saya di Bintaro, Tangerang, Pak Ustadz. Oh, Bintaro ya. Tangerang Selatan, Bintaro ya? Iya, ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya. Nanti saya juga akan menayangkan PowerPoint-nya supaya lebih dipahami. Jadi kita mulai. Kita ini sering mengejar sesuatu yang belum pasti. Kalau kita bisnis, kira-kira pasti untung atau tidak? Halo? Belum tentu. Belum tentu, ya. Boleh unmute Bapak Ibu, kecuali sekitarnya berisik. Belum tentu, ya. Kalau kita punya jabatan akan berhasil?
Belum tentu. Ya, belum tentu, Bu Eli ya. Kalau orang kuliah apakah sudah pasti lulus? Belum tentu. Belum tentu juga. Ya. Untuk mengejar yang belum tentu, kita lakukan sungguh-sungguh. Yang bisnis belum tentu berhasil, tapi sungguh-sungguh dia berbisnisnya. Yang kuliah belum tentu lulus, tapi sungguh-sungguh kuliahnya. Yang berdagang belum tentu laku, sungguh-sungguh dia jualan. Yang punya jabatan belum tentu naik jabatan, belum tentu berhasil. Bahkan banyak pejabat masuk penjara. Ya. Sungguh-sungguh dia membangun jabatannya, padahal belum tentu. Terhadap yang belum tentu, kita mengejar sungguh-sungguh mati-matian. Nah, kalau kematian kira-kira sudah pasti, sudah tentu atau belum tentu? Mesti. Sudah pasti, Bu Siti ya. Sudah pasti, betul? Iya. Tidak akan kegiliran semuanya. Mungkin Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Ya. Mas Ade. Kita akan ketemu dengan kematian. Ya. Satu itu. Yang kedua, sebelum saya tayangin slide-nya. Ya. Yang kedua, kalau kita berangkat ke satu tempat, ini Pak Komarul Hadi tadi dari Lampung mau ke Bandung nemuin Pak Agus. Kira-kira perlu bawa bekal nggak, Pak? Ya perlu. Bawa bekal ya. Bawa bekal. Nih Nur Iman, kayaknya masih muda nih Pak Nur Iman. Boleh unmute Pak Nur Iman. Ini nama admin, Ustaz. Nama admin Ustaz. Oh iya. Ya siap. Jadi namanya siapa? Wildan, Ustaz. Oh, ya nampaknya masih muda ya. Kira-kira kalau berangkat pernah camping nggak? Pernah. Kalau camping kira-kira bawa bekal nggak? Ya, bawa. Bawa ya. Seorang anak mau camping nih, anak SMP, anak SMA camping. Campingnya hanya 3 hari 2 malam. Tapi rangsalnya dia isi beras, isi mie Indomie, mie instan, sarden, abon, kerupuk bawa. Hanya untuk camping 2 malam. Persiapan membawa bekal. Dan kalaupun bekalnya tertinggal bisa balik lagi. Nah, bagaimana mungkin kita melakukan perjalanan yang jauh, perjalanan ke akhirat, tapi kita nggak punya bekal. Yang kalau tidak punya bekal, kita nggak bisa balik lagi. Kalau di dunia mau berangkat dari Tangerang tadi dari Bintaro ke Bandung, aduh ketinggalan bekal, balik lagi masih bisa. Ya, kita untuk berangkat minimal bawa bekal, uang, ya, mungkin bekal makanan, bekal pakaian. Bagaimana mungkin kita untuk pulang kepada Allah tidak membawa bekal yang cukup. Nah, kita akan bahas tentang persiapan kematian ini. Izin share screen ya. Judul kita maut, supaya lebih tegang ya. Zikrul maut, mengingat kematian, karena ini sesuatu yang pasti terjadi dan akan terjadi dalam hidup kita. Ini perkenalannya tadi, mudah-mudahan lebih jelas. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى Itu sekedar perkenalan
barangkali tergantung internet juga, kadang-kadang gambarnya kalau film agak tersendat-sendat, tidak apa-apa. Baik, karena kita akan membahas tentang persiapan kematian, sesuatu yang pasti ada 3 rahasia dalam kematian ini. Ya. 1, rahasia misteri waktu. Ya, kita tidak tahu kapan kematian itu akan mengambil kita. Betul, ada yang tahu, sudah tahu tanggalnya? Belum ya semua. Kalau tahu mungkin sudah tegang, hari ini nggak akan hadir pengajian. Kenapa? Mau meninggal sudah tahu, ya. Untung tidak dikasih tahu. Jadi rahasia Allah. Yang kedua, misteri kejadian. Kurang deh ini jadi kejadian. Misteri kejadian, ya. Kita tidak tahu sedang apa kematian itu tiba. Dan yang ketiga, misteri tempat. Kita tidak tahu di mana kematian akan mengambil kita. Nah, jadi ini 3 rahasia yang bagi kita sangat rahasia kematian itu. Ya. Nah, kenapa Allah merahasiakan? Boleh jadi setidaknya juga ada 2 penyebab. Kenapa Allah merahasiakan kematian? 1, karena dengan dirahasiakan agar kita siap-siap setiap waktu, setiap saat. Ya. Nah, kalau udah tahu, nantilah masih 20 tahun lagi, poya-poya, senang-senang, nanti aja setahun lagi baru taubat. Karena nggak dikasih tahu, kematian bisa datang kapan saja. Yang kedua, dirahasiakan agar kita juga masih bisa menikmati hidup ini. Ya, mungkin kalau sudah tahu, tiba-tiba ada WA, ada SMS, itu ada Facebook dari malaikat Israel. Contoh kepada saya, Israel nge-SMS, Saudara Mulyadi, usia Anda 2 hari lagi. Wah, saya dari hari ini ke 2 hari ke depan tuh udah nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa apa-apa. Kata istri ditanya, Bi, kenapa murung aja? 2 hari lagi juga meninggal. Tahu dari mana? Tuh SMS dari malaikat Israel. Mungkin ini makan durian. Lah, boro-boro tertarik durian udah mau meninggal. Gak bisa menikmati hidup, ya. Tapi dengan dirahasiakan, kita bisa nikmat, bisa hidup, bisa kumpul. Padahal mungkin besok lusa ada yang wafat mendahului kita. Halo? Kalau di unmute enak ya. Kalau halo jawab ya. Halo? Ya. Berarti kita membahas kematian, jangan-jangan ditanya nggak ada bunyi. Coba, kalau halo jawab ya. Halo? Iya. Ya, jawab halo. Ya? Halo. Halo ya. Halo. Ya halo. Iya. Ya. Halo. Halo. Ya. Ini halo-haloan begini. Baik, Bapak Ibu sekalian, boleh jawab ya pertanyaan saya nih ya. Ada 5 pertanyaan Imam Ghazali. Nah, sebelum dijawab oleh Imam Ghazali, saya ingin Bapak Ibu semua yang jawab. Ya, ada 5 pertanyaan beliau. 5 pertanyaan dari Imam Ghazali. Yang pertama, Imam Ghazali bertanya, apa yang paling tajam? Kira-kira apa yang paling tajam, Bapak Ibu? Lidah. Lidah, betul ya. Sudah dijawab oleh Pak Agus sama Ibu Siti. Yang paling tajam adalah lidah. Kenapa lidah tajam? Karena lidah tak bertulang. Ya, itu ada lagunya kan. Nah, lidah tak bertulang. Tapi benar karena Rasulullah menyampaikan yang paling tajam itu adalah lidah. Satu patah kata bisa menyakiti hati. Dalam sebuah pepatah Arab mengatakan, yang kurang lebih terjemahannya, kalau badan lukai tangan masih bisa diobati. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Nah, itu kurang lebih. Jadi yang paling tajam, lidah. Ya, atau lisan. Yang kedua, apa yang paling berat? Kira-kira apa yang paling berat? Boleh jawab, Bu Eli, Pak Rahmat, Pak Gaga sebagai pembina yayasan, Pak Gaga atau siapa aja boleh. Kira-kira apa yang paling berat? Dosa. Tapi belum tepat. Sudah menjawab. Apalagi Bapak Ibu, silakan. Halo? Halo. Ya. Ya, kira-kira apa? Ibadah.
Ibadah. Belum sesuai masjid. jawaban Imam Ghazali. Ke Iya, Bu? masjid, Ustaz. Ke masjid. Oke. Berat betul ke masjid. Tapi kata Imam Ghazali bukan itu. Murid-murid Imam Ghazali juga menjawab macam-macam. Itu imam yang paling berat batu. Ya, batu berat, tapi bukan itu. Ada yang menjawab juga, itu gunung. Gunung juga berat, tapi bukan itu. Apa yang paling berat? Ternyata kata Imam Ghazali, yang paling berat adalah amanah. Amanah. Yang paling berat apa? Amanah. Amanah. Karena amanah akan dipertanggungjawabkan. Jadi kepala rumah tangga amanah, jadi pimpinan perusahaan amanah, jadi guru amanah, jadi dosen amanah, jadi ketua yayasan amanah, jadi pembina yayasan amanah, jadi apapun kita amanah, termasuk diri kita adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Makin tinggi amanah, makin besar kedudukan, maka makin tinggi, makin banyak pertanggungjawabannya. 3, apa yang paling ringan? Masih 5 pertanyaan Imam Ghazali. Apa yang paling ringan? Wah, nampaknya murid Imam Ghazali pada bingung. Gitu ya. Yang mau jawab boleh Bapak Ibu? Apa ya? Apa yang paling ringan? Bebas Bu, salah tidak apa-apa. Murid Imam Ghazali yang menjawab, itu kapas Imam. Ya, kapas. Ya Bu, Pak? Berbuat dosa. Berbuat dosa. Pak Rahmat apa Pak? Berbohong. Berbohong. Ya, itu juga benar ringan. Tapi Imam Ghazali bukan itu yang dimaksud. Ada yang menjawab juga muridnya itu debu ringan. Bukan itu. Yang paling ringan bagi seorang muslim kata Imam Ghazali adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Alasan capek, sholat tidak dilakukan. Alasan pekerjaan, sholat ditinggalkan. Alasan sibuk, sholat diabaikan. Berarti sangat ringan orang meninggalkan. Padahal itu amal yang paling besar bagi kita. Yang keempat, apa yang paling jauh? Halo? Masjid. Ya, masjid. Benar, banyak quote tuh ya. Ke gunung bisa dikejar, keluarga bisa berangkat, masjid tidak dicapai karena jauh. Tapi bukan itu. Kira-kira apa lagi? Boleh jawab Bapak Ibu yang baik? Amal kebaikan kali ya? Ya Pak? Amal kebaikan. Berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan? Ya, bukan itu juga. Taluk, kalau bahasa Indonesia Sunda, taluk. Apa yang paling jauh? Silaturahmi. Silaturahmi. Jauh, karena dari Surabaya ke Lampung. Nah, kita bisa ketemu nih silaturahmi ya pakai Zoom. Apa yang paling jauh kata Imam Ghazali adalah masa lalu. Karena masa lalu itu tidak akan pernah diulang sampai kapanpun. Hari kemarin itu udah bisa kita ulangi lagi. Sejam yang lalu, sejam ke depan sudah 2 jam kita tinggalkan. 2 jam ke depan sudah 3 jam. Terus makin jauh. Sholat Isya yang tadi nggak bisa kita ulang lagi. Nah, besok kan ada lagi Isya, udah bisa beda hari. Besok ada lagi sholat Isya, sudah beda waktu. Pekan depan masih ada, sudah beda pekan. Jadi makin lama makin jauh kita tinggalkan. Terakhir, apa yang paling dekat? Mati. Nah, ya, apa yang paling dekat? Kematian. Ya, kenapa paling dekat? Ini yang paling dekat. Yang paling dekat buat kita bukan harta dan kedudukan kita, bukan istri atau suami kita, bukan anak-anak kita, tapi kematian. Kenapa? Karena kematian bisa datang. Bukannya yang paling dekat itu Tuhan, Ustaz? Qul innal mauta ladzi tafirru fa innahu mulaqikum. Sumuratun innal ibadi basad. Betul ya. Betul, Pak. Yang paling dekat Allah, tetapi yang dimaksud di sini menurut Imam Ghazali adalah kematian. Jadi kalau Allah mah sangat dekat. Nah, tapi paling dekat yang kita tidak tahu dan misteri datangnya kematian. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi apa manfaatnya kita mengingat kematian? Kenapa kita harus mengingat kematian? Dan terus mempersiapkan tentunya. Ya. Satu, mengingat kematian adalah termasuk ibadah tersendiri. Karena dengan mengingatnya saja, seseorang sudah dapat pahala
yang diperintahkan oleh Rasulullah memerintahkan kita mengingat kematian bagi kita, dan itu merupakan ibadah, ya. Bahkan kalau Imam Ghazali menyebutkan itu pelembut hati. Kenapa menyebutkan pelembut hati? Karena mengambil hadis Rasulullah, perintah Rasulullah. Ketika Rasulullah mengatakan hatimu itu bisa berkarat, hatimu qalbuka kal hadid, hatimu itu seperti besi dan dia bisa berkarat. Lalu para sahabat bertanya, wa kaifa nudifuha, bagaimana membersihkannya kalau hati berkarat? Maka Rasulullah menjawab, bidzikril maut wa tilawatil Quran. Dengan engkau banyak mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Ya, baca Quran itu berpahala tentunya, setiap huruf jadi kebaikan. Ternyata Rasul menggandengkan dengan mengingat mati. Jadi orang yang banyak mengingat mati, maka sama dengan dia juga melakukan amal soleh, kebaikan. Dan tentu saja dengan mengingat mati memotivasi untuk beramal soleh. Ya, orang yang tidak ingat mati, dia akan semena-mena dalam kehidupan. Tuh ya. Halo? Halo, jawab ya supaya masih. Ya. Ya. Halo? Halo, ya. Ya, jawab halo. Ya. Halo. Ya. Halo. Dua, ya. Dua. Apa manfaat mengingat kematian? Ya, dengan mengingat kematian akan membuat kita, membantu kita lebih khusyuk dalam ibadah. Kemarin nih kita banyak pelajaran ya, Bapak Ibu. Musim pandemi kemarin banyak sekali kita mendapatkan informasi pengumuman, baik melalui WA group mungkin, melalui Facebook, bahkan yang terdekat ada saudara, ada tetangga, ada teman kantor. Aduh, banyak sekali pengumuman orang yang wafat syariatnya melalui karena ada pandemi. Nah, tentu saja bagi orang beriman ini pelajaran yang luar biasa yang meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita, dan juga membuat ibadah kita juga lebih baik, gitu ya. Karena boleh jadi kegiliran kita. Seekor kambing itu kalau disembelih, musim kurban kan dibariskan, kambing nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kambing nomor 1 disembelih, nomor 2 itu diam aja. Dia lihat tenang aja, makan rumput, gitu ya. Kasihan teman saya berdarah. Padahal dia giliran berikutnya. Nah, jangan sampai ada pengumuman di speaker masjid, pengumuman bahkan di grup keluarga kita, grup keluarga Pak Mursidi ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah wafat. Siapa dulu yang mau jadi contoh, Pak? Tegangnya. Telah wafat Bapak Fulan bin Fulan. Nggak nyangka ya, kemarin masih hubungan dengan saya, kemarin masih teleponan, kemarin masih WA-an, kemarin masih hadir ke pengajian. Nggak nyangka ya, nggak nyangka, padahal kita giliran berikutnya. Nah, Rasulullah bersabda, "Adzkuril maut fis salatik." Ingatlah kematian itu dalam salatmu. Fa inna rajula idza dzakara maut fis salatihi faharyun ayufsina salatahu. Maka ketika seseorang dalam sholatnya, tentu yang dimaksud adalah ketika dia akan sholat, ketika hendak sholat, dia mengingat kematian, maka dia akan senantiasa memperbagus sholatnya. As-salis salata rajulin la yadunu annahu yusalli salatan ghairuha wa iyyaka wakkala amrin ya'tadiru minhu. Ya, seperti seorang yang menyangka, mengira bahwa dia nggak punya kesempatan lagi sholat, kecuali sholat itu sholat yang terakhir. Ya. Jadi seorang yang ingat mati itu, aduh, jangan-jangan nih habis Isya ini saya dipanggil oleh Allah, ini kesempatan sholat Isya yang terakhir, maka sholatnya pun akan lakukan yang terbaik. Ya, seperti mungkin kita juga mau perpisahan, mau ingin sebagian Bapak Ibu dan sudah pensiun misalkan, mau pensiun maka ingin melakukan yang terbaik. Jangan sampai ada sebuah kisah menarik nih. Jadi satu ketika seorang pekerja, pegawai di sebuah perusahaan properti,
Dia terkenal sebagai seorang yang pembuat rumah yang paling ahli, paling bagus. Tapi karena dia sudah bekerja berpuluh-puluh tahun, dia udah minta pensiun. Datanglah ke pimpinannya. Bos, saya sudah lama kerja di sini. Saya mau pensiun aja, udah capek. Kata bosnya, aduh, Anda karyawan terbaik, pegawai terbaik di sini. Kenapa harus pensiun? Aduh, saya sudah capek lah, mau istirahat. Oke, kalau begitu saya mengucapkan banyak terima kasih. Anda begitu luar biasa. Begitu membantu perusahaan ini menjadi lebih maju. Tapi saya minta satu permintaan, kata pimpinannya. Apa itu, bos? Sekali lagi aja, ini yang terakhir kali, bikinkan rumah untuk yang terakhir kali. Maka karena dia merasa sudah bosan dan merasa sudah cukup, dia bikin rumah yang terakhir, tapi bikinnya asal-asalan. Asal jadi, asal beres, begitnya beres aja. Yang penting mah jadilah, udah. Lalu dia datang lagi, bos sudah selesai. Biasa 3 bulan, 1 bulan saya bereskan, sudah beres, nih kuncinya. Apa kata pimpinannya? Kunci itu silakan kau ambil, karena saya berniat rumah terakhir yang dibangun itu aku akan hadiahkan kepadamu. Masya Allah, dia hanya salah dulu. Saya bikin asal-asalan, saya bikin seadanya, padahal kalau bikin yang bagus, yang mewah, itu akan dihadiahkan. Jangan sampai menyesal seperti itu. Artinya kita harus melakukan yang terbaik di akhir ini. Karena ujung kehidupan kita, sebagaimana kita mengisinya, itulah yang terakhir yang akan kita dapatkan. Yang kedua, ya, 3. Yang ketiga, dengan mengingat kematian, seorang mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Karena barang siapa mengetahui bahwa dia akan menjadi mayit kelak, ia pasti berjumpa dengan Allah. Bagi orang beriman kita yakin, ya, perjumpaan dengan Allah ini pasti terjadi dan jalannya lewat kematian. Ya. Jika dia tahu bahwa dia akan berjumpa dengan Allah kelak, padahal dia akan ditanya tentang amal dunia, maka dia pasti mempersiapkan jawabannya. Ada sebuah kisah juga, seorang anak, seorang pelajar, mungkin zaman sekarang santri, begitu. Dia berangkat, pulang dari tempat belajarnya. Dari jauh dari pegunungan, lewat satu desa digoda oleh iblis yang menyerupai manusia. Dia katakan, hai pemuda, di sana ada rumah kosong. Rumah itu ada hartanya banyak. Engkau curi saja satu genggam perhiasannya. Engkau bisa jadi seorang yang kaya raya. Tidak, kata pemuda ini. Kenapa tidak? Rumah saya sudah dekat. Masuk desa kedua, digoda lagi. Itu di sana ada rumah, ada seorang gadis. Engkau nodai, tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Tidak. Kenapa tidak? Rumah saya sudah dekat. Lewat desa ketiga, di sana ada yang bertikai. Engkau bikin saksi palsu, engkau akan dikasih hadiah, engkau akan jadi kaya raya. Tidak. Sampai desa keempat, kelima, 10, 20 desa, tetap dia jawabannya sama, tidak mau digoda dan mengatakan rumah itu sudah dekat. Lalu ditanya oleh iblis ini, sesungguhnya aku ini iblis yang menggodamu. Kenapa setiap aku tanya, kau jawabannya selalu rumah sudah dekat. Padahal dari tadi udah 20 desa gak sampai. Ya, sudah dekat. Karena rumahku adalah kuburan dan gerbangnya adalah kematian. Kalau aku turuti kemauanmu, jangan-jangan aku sedang bermaksiat, kematian itu datang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah. Ya. Yang keempat, dengan mengingat kematian akan membuat seseorang berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Nabi SAW bersabda, aksiru wadkuru hadimil ladzat. Ya, Masya Allah, ini kalimatnya luar biasa. Rasul menyampaikan, aksiru wadkuru hadimil ladzat. Perbanyaklah, ingatlah kepada hadimil ladzat, pemutus segala kelezatan. Dunia ini penuh dengan kelezatan, makan enak, dia tidur enak, keluarga dan seterusnya. Ya. Tapi semua itu akan berhenti, selesai ketika datang kematian.
Fainau ma dzakarahu ahadun fi dhiq min 'aish. Karena jika seorang mengingatnya saat kehidupan sempit, maka dia akan mendapatkan kelapangan. Ila wasa'a alaihi wala fi sa'atin ila dhiq alaihi. Orang yang mengingat dalam keadaan sempit, dia nanti akan dapat kelapangan. Sebaliknya, ketika dia merasa lapang, maka dia akan tertipu dengan kehidupan yang sempit ini. Nah, dengan mengingat mati akan membuat kita terus memperbaiki diri. Ya, memperbaiki amal kita. Karena itu akan kita persiapkan diri kita. Terakhir, yang kelima, karena dari Pak Agus akan banyak dialog tadinya, jadi saya tidak banyak materinya. Yang kelima, mengingat kematian membuat kita tidak berlaku zalim. Allah berfirman, ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah orang-orang itu mereka menyangka annahum mab'utsun, sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Nah, ayat ini menurut para ulama tafsir dimaksudkan untuk orang-orang yang berlaku zalim dengan berbuat curang ketika menakar. Karena ayat mutaffifin itu diawali wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum awazanuhum yushirun ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Di dunia dia berbuat curang. Dicontohkan kepada pedagang yang menakar atau menimbang dengan curang. Tapi tentu tidak hanya kepada pedagang, tapi kepada apa saja dalam kehidupan kita yang berbuat curang, berbuat dosa, berbuat buruk, berbuat jahat, itu adalah perbuatan zalim. Jadi ketika berbuat dalam Al-Quran, orang-orang yang berbuat dosa itu zalama nafsa. Dia menzalimi dirinya sendiri. Nah, mereka seperti itu. Keutamaan seseorang yang banyak mengingat mati, jadi itu tadi berkaitan dengan kenapa kita harus mengingat kematian. Ada 5 ya. Yang berikutnya, keutamaan seorang banyak mengingat mati untuk apa? 1, keutamanya akan menyegerakan tobat. Kalau ingat mati, maka segera tobat. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Tapi Rasulullah sudah mengingatkan, fastaghfir ma lam yughargir. Beristighfarlah, bertobatlah ma lam yughargir sebelum kematian itu menghampirimu, sebelum nyawa di tenggorokan. Bapak Ibu kenal Firaun? Halo? Halo, Ya. ya. Kenal Firaun, Bu? Kenal. Kenalan Tahu. di mana? Tahu ya. Nah, kalau kenal nggak kenalan. Semarang ya. Dengan Firaun kenalan di mana? Tapi kita tahu Firaun ya, seorang yang sangat sangat zalim, seorang yang begitu sombong dengan kekayaan dan kekuasaannya sampai mengatakan sebagai Tuhan ya. Qala ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang tinggi, kata Firaun. Tapi satu ketika Firaun itu bertobat sebenarnya. Ya, Firaun itu tobat. Kata siapa? Al-Quran. Buka surat ayat 10, surat 10 ayat 91 sampai 92, 90 sampai 92. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'u fir'auna wa junud. Ingatlah ketika Allah menyeberangkan kaum Bani Israel, Nabi Musa dan kaum Bani Israel pengikutnya di seberang lautan. Fa'atba'hum fir'auna wa junud, dikejar, diikuti oleh Firaun dan tentara-tentaranya bagian wa udwan dengan penuh kemarahan dan kebencian. Akan menangkap dan membunuh Nabi Musa dan pengikutnya. Ya. Nabi Musa diseberangkan oleh Allah hatta idza agraqahul gharq, sampai nyawanya di tenggorokan Allah tenggelamkan. Lalu Firaun mengatakan, annahu amanat bihi bani Israel. Amantu annahu la ilaha illa amanat bihi bani Israel. Amantu, sekarang aku beriman, la ilaha illa amanat bihi bani Israel. Tiada ada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israel. Berarti tobat. Dia mengatakan dan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Nabi Musa. Tapi tidak diterima tobatnya. Kenapa? Karena nyawa sudah di tenggorokan. Itu ya. Jadi selama hayat masih di kandung badan, selagi masih hidup, maka tobat. Sebab kalau nyawa sudah di tenggorokan, tobat kita tidak akan diterima lagi. Alhamdulillah saya sudah 2 kali ke Mesir.
dan bertemu dengan Firaun jasadnya, gitu ya. Nah, tapi ini sebagai bukti Bapak Ibu, ya sebagai bukti bahwa ayat Quran itu benar. Karena ayat selanjutnya dari surat Yunus surat ke-10 ayat 90 ini Allah menegaskan al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Engkau baru tobat sekarang padahal engkau sudah banyak berbuat kerusakan. Maka yang ditentangkan itu. Tapi ayat 92-nya Allah berfirman, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan." Aku selamatkan badan jasadmu hari ini agar jadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelah. Ternyata Bapak Ibu yang baik, 200 tahun setelah Firaun ini tenggelam di lautan, diselamatkan oleh Allah jasadnya. Bukti ayat 92-nya. Jasadnya ditemukan di sebuah pantai di Rusia, kemudian dibawa ke Mesir. Sekarang ada di Museum Farao di Kairo. Ada 9 mumi mayat Firaun, ya, yang disinyalir salah satunya dari antara 9 itu adalah Firaun yang hidup pada masa Nabi Musa. Jadi Firaun itu bukan nama orang, tapi gelar raja. Di semua raja-raja Mesir namanya Firaun. Kemungkinan 2, katanya kalau nggak Ramses 2 adalah Nefertah, karena jasadnya yang berwarna tidak hitam tapi ada putihnya. Nah, saya coba iseng masuk ke museum itu, saya jengkal, Pak. Ternyata tingginya Firaun yang begitu hebat, kaya raya, sombong, tingginya hanya 8 jengkal. 8 jengkal. Ya. Hanya 8 jengkal. Saya ukur, saya 9 jengkal. Lebih tinggi dari Firaun. Bapak Ibu silakan jengkal masing-masing. Kalau 8 jengkal berarti Firaun. Tingginya. Nah, tapi poinnya apa? Harus menyegerakan tobat. Ya, karena tanpa bertobat dosa-dosa kita sangat banyak. Yang kedua, kenapa kita harus mengingat kematian? Keutamaan seorang banyak mengerti, membuat hati qanaah, selalu merasa cukup. Artinya nggak ngejar terlalu dunia, Pak. Mohon maaf ya, sebagian bapak-bapak di sini lebih senior usianya nampaknya. Ya, saya tidak berani bilang tua, takut singgung, tapi maksud saya itu ya, Pak Gagah tadi 37 tahun tambah 30. Ya. Udah senior, Pak. Karena Rasulullah itu 63. Kalau Bapak 67, luar biasa. Ya, dikasih bonus oleh Allah. Nah, seusia-usia ya. Rasulullah ya, 63 Masehi atau? Rasulullah 63 itu Hijriah. Berarti kalau Masehinya 59 lebih ya. Berarti saya 69, Ustaz. Masya Allah ya. 69 ya. Masya Allah. Tahun hijrah. Luar biasa. Artinya kalau kita tahu bahwa usia kita itu apalagi sudah menjelang senja begitu, udah nggak terlalu mengejar dunia lah, ya. Nah, dunia itu mungkin seusia saya sudah harus taubat ya, walaupun saya merasa masih muda. Kalau lihat bapak-bapak yang tua, ya, kalau lihat yang muda ya saya merasa tua juga. Artinya mau apa sih dunia ini? Mohon maaf ya, bapak-bapak yang lebih tua, lebih senior maksud saya, sudah menjalani lebih lama hidup ini dan nggak ada yang aneh ya. Gini-gini aja. Ganti-ganti presiden udah berapa kali ganti, Pak Soekarno, ganti Pak Soeharto, ganti Megawati, ganti Habibie, ganti Gus Dur, sekarang Pak Jokowi, ganti lagi, gitu aja. Gak ada yang aneh ya. Nah, yang aneh itu kalau kita nggak taubat ya, berarti kita nggak, kalau kita terlalu ngejar dunia, berarti hati nggak pernah cukup dengan yang ada yang Allah titipkan, sisanya jadi amal soleh, jadi kebaikan, bekal pulang kita kepada Allah. Setuju? 3. Nah, dengan mengingat kematian, maka kita lebih semangat dalam ibadah. Karena besok lusa khawatir kematian itu datang, maka ibadah kita sungguh-sungguh. Maka ibadah kita optimalkan selagi kesempatan itu ada. Sebaliknya, orang yang melupakan kematian, sebaliknya kalau tadi menyegerakan tobat, yang melupakan kematian, menunda-nunda tobat. Nah, nanti ajalah. Itu mah tobat bagian yang tua-tua, kita yang muda mah belum. Padahal
kematian itu, mohon maaf, dia tidak nomor urut, tapi nomor acak. Kalau seorang kakak dan adik, lahirnya duluan mana Bapak Ibu? Tentu duluan kakak ya. Tapi meninggal, belum tentu kakak lebih dulu. Ibu dan anak, lahirnya duluan mana? Tentu ibu, karena seorang anak lahir dari ibunya. Tapi meninggal, belum tentu anak ibu duluan, bisa jadi anak lebih dulu. Nah, maka orang yang melalaikan kematian, dia akan menunda-nunda taubat. Yang kedua, tidak mau ridho dan merasa cukup terhadap apa yang Allah beri. Lu merasa kurang saja. Dan ini tabiat umumnya manusia ya. Manusia itu kan umumnya merasa kurang. Kalau dalam bahasa Quran itu, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Selalu keluh kesah, merasa kurang, kalau diberi sedikit dia kurang, mengeluh, minta banyak, kalau diberi banyak dia tidak merasa. Kalau dalam hadis Rasul menyebutkan seperti keinginan manusia ini, dia ingin gunung emas, dikasih satu gunung emas, minta gunung yang kedua, dikasih 2 gunung emas, minta gunung yang ketiga. Tidak berhenti sampai mulutnya dipenuhi dengan tanah, artinya sampai datang kematian. Yang ketiga, orang yang tidak mengingat kematian akan bermalas-malas dalam ibadah. Tenang aja lah, santai aja. Padahal kematian bisa datang kapan saja. Halo? Nah, Ya. sebagai penutup terakhir, ini ada telepon dari malaikat. Kita harus angkat dulu. Kita lihat video berikut ini sebelum kita buka tanya jawab. إنه الموت لا يعرف كبيرا ولا صغيرا ولا مسلما ولا كافرا ولا حرا ولا عبدا ولا رئيسا ولا مرؤوسا ولا ملكا ولا مملوكا. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. إنه الموت الذي لا يحتجب عنه بالحجاب ولا يمتنع عنه بالعساكر. إنه الموت الذي يدركنا ولو تحصلنا منه في بروج مشيدة. إنه الموت قد لا تبتلى قبله بمرض وقد لا يقع لك قصة تدل على قربه إليك، لكنه الموت يهجم عليك دون استئذان. الملوك يموتون والرؤساء يموتون والتجار يموتون والفقراء يموتون. Alhamdulillah, demikian. Silakan Pak Agus Salim, saya kembalikan ke Bapak. Barangkali ada dialog sekarang. Ini ada pertanyaan melalui chat. Setelah itu nanti dipersilahkan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Boleh lewat chat, boleh. Enggak dengar ya. Saya bacakan Ustadz. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa saja yang menyebabkan timbangan amal-amal kita bisa berkurang saat di akhirat kelak? Pertanyaan dari Pak Luhur, karyawan PT Mega Power Technindo, Ustadz. Baik, terima kasih Pak Luhur. Ya, Luhur kalau dalam bahasa Sunda artinya atas. Ya, luar biasa Bapak. Semoga berada di atas kebaikan, insya Allah. Baik. Satu ketika Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ini pertanyaannya bagus ya, apa yang bisa memperingan atau bahkan menghilangkan amal-amal kebaikan kita. Satu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Mana Pak Luhur? Ada Pak Luhur? Kira-kira siapa yang bangkrut Pak Luhur? Orang bangkrut itu seperti apa menurut Pak Luhur? Bangkrut itu umurnya panjang tapi banyak dosa, Pak. Masya Allah. Ya. Para sahabat menjawab, yang bangkrut itu yang dia berdagang tapi tidak untung.
atau berdagang tapi nggak dapat, jangankan untung, habis sama modal-modalnya. Gitu. Tapi jawaban Rasul bukan itu, seperti Pak Luhut, ya. Pak Luhur, maaf. Pak Luhut ingat opung. Pak Luhur, maaf. Nah, bagaimana kata Rasulullah, para sahabat menjawab, alladzi la yamliku malan. Itu orang yang bangkrut itu orang yang hartanya habis, bahkan habis sama modal-modalnya. Jawab Rasulullah tidak. Orang muflis itu orang yang berbuat amal, beramal soleh, tapi di akhirat amalnya habis, amalnya hilang. Itu orang yang bangkrut, yang merugi. Apa penyebabnya? Nah, banyak hal ya. Satu, amal itu bisa hilang dengan dosa. Jadi antara dosa dan amal soleh itu akan berkejaran. Kalau dosanya lebih banyak daripada amal solehnya, maka dosanya ini yang akan menutup amal solehnya. Nah, maka kenapa harus bertobat? Bertobatnya akan menghapus dosa kita, walaupun amal kita sedikit. Kalau dosanya sedikit juga, amal ini akan memperkuat amal kita. Nah, yang kedua, apa yang menghilangkan amal kita? Rasulullah menyebutkan disebut dengan riya. Ya, riya itu syirkul asghar, amal yang syirik kecil yang bisa menghilangkan amal kita. Nah, kita kan sangat sering dan sangat ingin enak kalau dipuji. Oh, Bapak hebat. Bapak luar biasa. Dia bilang gitu, oh siapa dulu dong saya. Bu, anaknya pintar sekali. Oh, siapa dulu dong ibunya. Nah, kita itu enak dipuji. Atau bahkan cerita sesuatu yang kita lebih-lebihkan. Nah, itu ternyata bisa menghilangkan amal kita. Ya, Bu, anaknya cantik sekali. Ya dong, siapa dulu ibunya. Padahal ibu boro-boro bisa bikin anak, ya. Gambar anak aja gagal. Gitu. Kalau anaknya agak kurang cantik, Bu, ini anak ibu. Ya, emang kenapa? Kok nggak mirip? Ini mah mirip sama neneknya. Salahin neneknya. Ya. Kalau anaknya kurang cantik. Kalau cantik, ibunya yang ngaku. Nah, jadi riya ini bisa menghilangkan amal kita. Dan semua amal-amal yang amal itu dibarengi dengan ketidakikhlasan, maka amal itulah yang membuat muflis, amalnya tidak bernilai di hadapan Allah. Begitu Pak Luhur. Baik Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan kedua Ustadz, ini pertanyaan dari Ibu Lolo yang tadi disebut Ustadz Bapak Lolo Suhud. Iya, Ibu Lolo, maaf Bu ya. Pertanyaannya demikian Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Apakah semua taubat kita diterima Allah? Diterima Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimanakah kita bisa tahu bahwa taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Baik. Oke, taubat yang baik adalah disebutkan dalam surat At-Tahrim ya. Ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubatan nasuha. Nah, bagaimana ciri seorang diterima atau ditolak taubatnya? Ya, diterima taubat itu baik sebelum diterima atau tidak ada syaratnya. Ya, syarat taubat itu ada 4. 1, kita menyesali. Mengakui dulu, mengakui perbuatan dosa keburukan itu. Ya, aduh, ini salah, ini dosa. Ya Allah, saya akui hamba ini salah melakukan itu. Itu mengakui. Yang kedua, setelah mengakui, menyesali. Ya Allah, saya salah, saya taubat. Ya Allah, tidak akan saya ulangi lagi perbuatan ini. Menyesali perbuatan dosa itu. Ya. Yang ketiga, bertobat dengan sungguh-sungguh. Artinya tidak mengulangi lagi. Setelah disesali tidak diulangi. Sebab kalau di kita ada istilah tobat sambal, ya. Makan sambal itu kan, aduh, pedas ini sambal. Padahal sambil dimakan, sambil habis 1 piring, 2 piring malah. Tobat ini sambal panas banget, sambil habis 1 piring. Satu mangkok habis sambal. Itu berarti bukan tobat. Tobat yang nasuha tidak diulangi.
Dan yang keempat, fa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Menutupi tobatnya itu dengan kebaikan. Ya. Rasulullah bersabda, fa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti atau tutupi keburukan yang kau lakukan dengan kebaikan sebagai penebusnya. Jadi mohon maaf, misalkan kita baru sadar, dulu waktu muda sering meninggalkan sholat, dulu waktu muda sering melalaikan sholat, sekarang baru ingat, udah nggak kebayar banyak. Nah, sekaranglah sudah tobat nih, tutupi keburukan itu dengan kebaikan. Perbanyak sedekahnya, perbanyak salat sunnahnya, perbanyak nolong orang, perbanyak puasa sunnahnya, bantu masjid, sebagainya. Untuk menutupi dulu kita pernah meninggalkan sholat ketika muda. Nah, itu salah satunya ya, saat biasa ya salah. Seorang yang tobatnya diterima, maka satu, hati akan lebih tenang. Ya. Yang kedua, dia akan sangat hati-hati dengan berbuat dosa dan kesalahan, karena dia nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, dia lebih gigih, lebih giat beribadah dan beramal soleh. Itu Bu, ya, Ibu Lolo. Kalau misalkan dia ciri tidak diterima tobatnya, berarti dia memang tobatnya nggak sungguh-sungguh, maka ya tidak ada perubahan dalam dirinya. Begitu Ibu. Silakan Baik, Pak Agus. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kami sama. Dua lagi Ustaz. Yang pertama dari Pak Hafid Baraja dari Bekasi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau nanya, satu, bagi orang yang beriman, apakah ada tanda-tanda yang dirasa bagi seorang sebelum meninggal? Kedua, beberapa orang ada beranggapan bagi orang yang meninggal ruhnya masih ada di dalam rumah selama 40 hari. Apakah benar? Terima kasih. Baik. Ya, pertama tentang apakah tanda-tanda yang dirasakan. Satu ketika Nabi Daud itu pernah didatangi malaikat Jibril. Ya. Dan Nabi Daud itu kaget sampai nampar malaikat Israel. Jadi ada nih orang yang nampar malaikat, itu Nabi Daud ceritanya. Ya. Apa kesini? Kata Nabi Daud. Kata malaikat, enggak, saya tidak akan nyabut nyawamu, saya akan nyabut nyawa tetangga. Oh, maafkan saya kalau begitu. Lain kali kalau engkau mau cabut nyawaku, maka beritahu kepadaku terlebih dahulu. Itu, ya. 2 tahun kemudian, malaikat itu datang akan mencabut nyawa Nabi Daud. Kenapa? Bukankah aku sudah beritahu, sudah sampaikan bahwa kalau mau mencabut nyawa, aku beritahu dulu. Maka kata malaikat Jibril, bukankah sudah aku beritahu? Ada 7 tanda bahwa kematian itu akan menghampiri. Bapak Ibu, ingat-ingat 7 ini ya, jangan sampai lupa ada atau tidak. 1, tandanya kalau rambut sudah memutih. Lihat rambut masing-masing. Kalau sudah meninggalkan dunia hitam memasuki dunia putih, itu tanda kematian sudah dekat. 2, ketika mata sudah mulai tidak jelas. Bisa baca mana kacamata, itu tanda. Ya. 3, pendengaran sudah kurang jelas. Kurang jelas nih. Ngomong apa tuh Ustaz dari tadi? Telinga udah mulai dicabut, nikmat telinga, nikmat mata. Gigi, yang keempat, gigi mulai tanggal 1 persatu. Ya, tanda itu bahwa kita itu sedang melangkah kepada kematian. Berapa tadi? 4. Kelima, kalau kulit sudah mulai keriput. Nah, dulu kenceng gagah gitu ya. Oh maaf gagah. Dulu kenceng kulitnya, kekar. Sekarang lama-lama dia mengkerut. Itu tanda kita mendekati kematian. Ya. Yang ke-6, badan mulai membungkuk. Ya, sudah mulai lama-kelamaan membungkuk, mulai walaupun tidak semua ya, sekali lagi ini sebagai tanda saja. Dan yang ke-7, ingatan sudah mulai banyak lupa. Nah, sudah banyak lupa, banyak tidak ingat. Aduh, tadi lupa saya sudah makan atau belum, makan lagi gitu ya. Mulai pikun, itu tanda kematian semakin dekat. Nah, itu tanda yang disebutkan ya Nabi Daud.
Nah, ada juga memang biasanya konon, saya belum tahu dalilnya secara tekstual, tapi ada memang beberapa tanda, antaranya Allah memperlihatkan amal-amalnya yang baik ataupun yang buruk menjelang kematiannya. Jadi ada yang udah menjelang mati itu udah gelisah, gitu. Mungkin amal-amal buruknya dilihat. Walau alam ya. Ada juga yang sama sekali tidak punya firasat. Kalau Allah mau manggil ya manggil saja. Gitu. Begitu Pak Hafid. Yang kedua, beberapa orang ada yang beranggapan bahwa orang meninggal itu selama 40 hari. Ini jadi budaya juga di kita ya. Ada 3 hari, 7 hari, 40, 100. Ini jadi ikhtilaf memang, perbedaan pendapat. Disebut dengan tahlilan, ya, hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40. Setahu saya memang ada pendapat khususnya di dalam agama lain ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau 3 hari itu mayat masih berada di sekitar rumah. 7 hari lari ke halaman. 40 hari naik ke suhunan. Suhunan itu apa? Atap rumah ya. 40 hari. Nanti 100 hari baru dia ke kuburan. Tapi ini tidak ada dalil secara tekstual. Yang ada, seorang yang meninggal itu, dia kembali ruhnya kepada Allah. Kalau dia meninggalnya husnul khotimah, akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau su'ul khotimah, dia dapat siksa. Gitu. Persis seperti kita tidur. Sudah ada yang tidur belum ya? Belum ya. Seperti tidur. Doa mau tidur apa? Bismika Allahumma ahya bismika amut. Allahumma ahya. Bismika amut. Iya, apa artinya Pak Hafid? Dengan namamu Ya Allah, aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Ya. Betul. Bismika dengan namamu Allahumma ya Allah ahya aku hidup, wa bismika amut, dan dengan namamu aku mati. Kita mau tidur atau mau mati? Mau tidur. Mau tidur. Ya. Tapi kenapa doanya kematian? Ya, bahkan ya, bangun tidur apa? Doa bangun tidur jangan lupa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Doanya itu doa hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan setelah kami mati. Wa ilaihi nusyur, dan kembali kepadanya kami kembali. Artinya Bapak Ibu sekalian, miniatur kematian itu melalui tidur. Sebab seorang tidur itu udah lupa segalanya. Coba yang lagi tidur ditanya, Bapak istrinya lagi tidur, Bu, tadi masak apa? Boro-boro bisa ngejawab. Ya. Bapak ditanya sama ibunya, Pak udah gajian belum? Ya, mendengkur aja ya. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya seperti halnya kita tidur, itulah kematian. Nyawa kita kembali kepada Allah. Hanya katanya, bahkan ada yang mengatakan, katanya tidur itu setengah dari kematian. Karena tidak sedikit orang yang tidur dan tidak bangun lagi. Maka orang hidup, orang bangun lagi, nyawanya Allah kembalikan, dia hidup, menghidupkan setelah mati. Yana ba'dama amatan. Allah yang menghidupkan setelah kami mati. Kalau alam begitu kurang lebih jawaban pertanyaan Pak Hafid. Iya. Terima kasih Ustaz, penjelasannya Ustaz. Sami Pak. Ustaz, ternyata banyak penggemarnya Ustadz ini. Ada yang ingin bertanya. Siap. Ini ada 2 pertanyaan. Pertama dari Ibu Dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mau tanya, misalnya keluarga kita baru meninggal dunia, tiba-tiba pas tahlilan tersebut ada kerabat yang orang tersebut sudah meninggal dunia, akan tetapi ada yang punya muncul untuk menagih hutang keluarga meninggal dunia. Tapi pihak adik atau kakak gak tahu kalau saudaranya sepasang suami istri meninggal dunia. Sesama hidupnya punya hutang, tapi pihak keluarga suami dan keluarga istri tidak mengetahui kalau tersebut
punya hutang dan anaknya tersebut masih bayi. Bagaimana jasa tersebut diterima Allah atau tidak? Terus Baik. Rumit ya. Baik. Jadi begini, hutang itu sesuatu yang harus ditunaikan. Kalau almarhum masih punya hutang, maka ahli waris harus menyelesaikan. Ya, jadi seorang yang meninggal itu bukan hanya mewariskan harta waris, tapi juga mewariskan hutangnya. Kalau ahli warisnya sayang, karena seorang yang punya hutang itu akan terhalang untuk masuk surga. Jangankan orang biasa, seorang mujahid yang berjuang di jalan Allah, berjihad, dia masih punya hutang, bisa jadi terhalang untuk masuk surga. Itu betapa hutang ini bisa menghalangi, gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak tahu bagaimana, ya tentu sebaiknya tahu. Tapi dia nggak tahu, meninggalnya juga mendadak, gitu ya. Nah, harusnya itulah kenapa dalam Islam harus ada ditulis, ya. Hutang piutang itu faktubu, ditulis sekecil apapun, karena itu jadi alat bukti, karena itu jadi dokumen. Ya, sekarang bagus tuh kalau segala sesuatu ada di atas materai, hitam di atas putihnya, kemudian ada notaris. Maka itu menunjukkan perintah Allah ya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ayat tentang hutang itu ayat paling panjang, satu halaman full, satu ayat. Nah, artinya harus tahu gitu ya hal ini terjadi. Nah, orang tersebut sudah meninggal dunia, akan tapi ada yang punya muncul tiba-tiba yang lagi hutang, ya. Saudara sepasang suami istri meninggal dunia selama hidupnya punya hutang, tapi pihak keluarga suami dan istri tidak mengetahui kalau tidak punya hutang dan anaknya masih bayi. Kalau tidak tahu sih tidak masalah sebenarnya, Pak, ya. Kalau ketidaktahuan itu ada rukhsah di situ, ada keringanan. Tapi kalau tahu harus ditunaikan. Begitu kurang lebih Ibu Dinar, ya. Ibu Dinar, ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kita menuntun orang yang sedang sakaratul maut secara benar? Begitu Ustadz. Kalau putus-putus Pak Agus, maaf. Oh iya Ustadz. Bagaimana yang di saya, kita menuntun, di saya ini internetnya mungkin. Ya, bagaimana kita menuntun orang yang sakaratul maut secara benar? Ya, baik. Rasulullah SAW bersabda, lakilu mautakum bila ilaha illallah. Ya, talkinkan orang yang akan wafat di antara kalian dengan membacakan la ilaha illallah. Nah, Rasul dalam hadis lain bersabda, man kana fi akhiri kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di penghujung hidupnya atau di datang kematiannya dia membacakan kalimat la ilaha illallah, maka masuk surga. Nah, tentu saja tidak kalau gitu gampang, hafal saja la ilaha illallah. Anak kecil juga hafal la ilaha illallah. Tidak demikian. Karena akan bisa mengucapkan la ilaha illallah bagi yang ada la ilaha illallah itu dalam hidupnya. Bagaimana ada la ilaha illallah dalam hidupnya? Tentu dia mengamalkan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ada la ilaha illallah dalam hidupnya. Tidak sedikit orang yang lancar mengucapkan la ilaha illallah, tapi ketika akan meninggal susah sekali. Meninggal. Kan artinya salah itu tidak. La ilaha tidak ada ilah. Ilallah kecuali la meninggal. Tidak berarti artinya ya ucapannya. Nah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana dari Ibu Meli, ya, bagaimana menuntun orang yang sedang sakaratul maut, tuntunlah dengan mengucapkan la ilaha. Dan la ilaha itu kalimat yang paling mudah tanpa harus menggerakkan bibir. Nah, gini, la ilaha illallah. Bibir saya nggak gerakan. La ilaha illallah. Kalau Allahu Akbar, Allahu ada manyunnya, Akbar, kemudian Subhanallah, itu bergerak. Tapi la ilaha illallah tanpa menggerakkan bibir, cukup menggerakkan lidah. La ilaha illallah, bisa.
La ilaha illallah. Sambil senyum. La ilaha illallah. Bisa. Ya. Itu kalimat yang mudah tapi tidak mudah bagi orang yang tidak ada dalam hidupnya. Nah, bagi kita yang keluarga atau saudara, talkinkan agar si mayit itu mengucapkan la ilaha illallah. Begitu. Karena kalau sudah wafat udah nggak bisa lagi mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun ditahlilin sama banyak orang, ribuan orang, kalau dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, mayit ini saat wafatnya tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Begitu Ibu Meli. Baik, lanjut Pak Agus. Maaf Ustadz, mau tanya lagi melanjutkan tadi Ustadz. Seandainya dalam keadaan koma ya Ustadz, kan dia nggak bisa dituntun atau ini. Kemudian kita cuman menuntunnya dengan Allah gitu aja, gimana Ustadz? Ya, ya sebenarnya boleh Bu, boleh zikir apa saja sebenarnya, gitu ya. Sebenarnya boleh zikir apa saja. Allahu Akbar, Allah, tidak apa-apa. Hanya kalau kembali kepada hadis tadi, Rasulullah menganjurkan, itu kan anjuran ini kalau dari Rasulullah berarti sesuatu yang bersifat bisa dua, bisa wajib, bisa sunnah, begitu. Rasulullah menganjurkan lakinu mau takum bil ilallah, ya, talkinkan yang wafat di antara kalian itu dengan la ilaha illallah. Artinya itu kalimat yang paling utama. Tapi boleh saja dengan bacaan lain. Mungkin la ilaha illallah terlalu panjang, Allah saja tidak apa-apa. Insya Allah boleh. Terima kasih Ustaz. Ya. Lanjut Ustaz. Ya. Ya. Barangkali putus-putus Ustaz. Monggo dibaca pertanyaan dari Pak Gagah Ustaz. Pertanyaan dari Pak Gagah ada 2 pertanyaan. Dari Pak Ya, lancar Pak, nggak terputus, silakan. Oh, lancar. Ya. Saya bacakan Ustaz. Silakan. Apakah ada syafaat seorang manusia waktu di akhirat untuk meringankan siksaan neraka? Bagaimana orang bersedekah atau infak atau wakaf dengan tujuan memberi contoh kepada jamaah lain untuk menarik agar yang lainnya mengikutinya? Menurut hadis diperbolehkan selama bukan riya. Bagaimana pendapat Ustadz? Baik, ya. Ini ada 2 pertanyaan berarti ya. Pertama tentang syafaat, ya, yang memberi syafaat, ya, yang memberi syafaat itu Rasulullah, ya. Tapi juga ada syafaat bagi kita dalam bentuk lain. Contoh misalkan Rasulullah menyebutkan bagi orang yang membaca Al-Quran. Ya, Rasul memerintahkan Iqra'il Quran fa'innahu syafi'un li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Artinya selain Rasulullah yang memberi syafaat, bisa juga amal-amal kita jadi syafaat buat kita. Bisa memberatkan timbangan amal kebaikan dan meringankan hisab dari segala keburukan. Amal kita diantaranya adalah baca Quran, itu jadi syafaat. Sedekah jadi syafaat, itu ya. Kemudian wakaf tadi yang disebutkan itu jadi pemberat amal kebaikan, artinya jadi syafaat untuk penguat. Syafaat itu bahasa kitanya pelengkap. Jadi contoh misalkan gini, saya punya mobil, tapi nggak ada spionnya. Nah, mintalah ke Pak Agus, Pak Agus, ini saya nggak punya spionnya, punya enggak? Oh ini ada, kebetulan saya ada spion nganggur. Jadi lengkaplah mobil saya. Karena kalau tanpa spion, mobil ini bisa maju, hanya saja pasti banyak kekurangan. Nah, amal kita untuk masuk surga itu ada ukurannya, ternyata masih kurang. Nah, syafaat Rasulullah yang melengkapi. Tapi saya nggak bisa minta ke Pak Agus punya spion dan minta mobilnya. Pak Agus saya punya spionnya, kasih dong saya mobilnya. Oh, nggak bisa ya, modalnya baru spion gitu. Artinya syafaat ini diberikan bagi orang yang layak diberikan syafaat. Begitu ya, syafaat dari Rasul tadi. Nah, amal-amal kita bisa meringankan atau memberatkan amal kebaikan, meringankan siksa neraka. Syafaat itu berupa bacaan Quran tadi, bacaan zikir, sedekah, itu bisa meringankan kita. Nah, yang kedua, bagaimana sedekah infak untuk menarik? Boleh Pak. Jadi ada 2 ya, kita bersedekah, berinfak atau wakaf itu
dalam Al-Quran bisa sirron, bisa alaniyah. Sirron itu sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu, rahasia. Alaniyah, terang-terangan, terlihat orang, diberitahu kepada orang. Dengan tujuan tadi tidak riya, dan kemudian untuk menjadi dakwah, menjadi motivasi, menarik orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama, itu boleh. Ya, tentu bagi seseorang yang memang sudah siap. Artinya banyak orang yang tidak siap untuk secara terang-terangan. Sebab kalau diketahui orang, dipuji orang, jadi berjatuh ria, jadi nggak berpahala. Maka dia sembunyi-sembunyi. Tapi ada yang memang hatinya sudah terjaga, dengan niat supaya orang lain ikut, orang lain termotivasi, orang lain bisa sama-sama bersedekah, berwakaf, maka itu hal yang baik. Dan dapat pahala berikutnya, ya. Mandala ala khairi falahu ajru amsu as-salihah, ya. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia dapat kebaikan dari orang yang melakukannya tanpa menguranginya. Saya ngajak ke Pak Rahmat, Pak, ayo kita berwakaf. Saya berwakaf, Pak Rahmat berwakaf, saya berwakaf 10, Pak Rahmat berwakaf 10, saya dapat 20. 10 dari Pak Rahmat, tanpa mengurangi pahala beliau. Nah, itu artinya ada nilai kebaikan yang bisa bertambah bagi orang yang bisa melakukan amal soleh, yang menarik yang lain, memotivasi yang lain tanpa dirinya ria, sehingga itu menjadi amal soleh yang bertambah baginya. Begitu, itu pertanyaan Pak Gagari. Ada lagi pertanyaan Ustaz. Siap. Pertanyaan dari Pak Rahmat Bogor. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya tahlil? Ya, tergantung Pak tahlilnya apa. Tahlil itu la ilaha illallah. Jadi kalau kita baca la ilaha illallah, hukumnya baik dan itu sunnah. Nah, tentang tahlilan kematian, itu sampai hari ini kita akan menemukan ikhtilaf, perbedaan pendapat. Dan mungkin tidak akan berakhir terus perbedaan ini. Sebagian mengatakan tahlilan boleh dilakukan. Kenapa? Ini adalah amal soleh kebaikan. Mendoakan bagi si mayit. Itu ya. Mendoakan menjadi amal soleh bagi ahli waris keluarganya. Satu, siapa yang berhak paling mendoakan anak dari orang tua atau anak dari orang tua yang meninggal. Karena itu Rasulullah menyebutkan in qata amalu, amal tidak akan terputus, waladun sholihan bin. Maka ada yang menganjurkan untuk melakukan tahlilan. Dengan tujuan tadi mendoakan, berdoa, mendoakan agar yang meninggal, yang wafat itu diberikan kelapangan dalam kuburnya, kemudian diberatkan amal kebaikannya, diringankan hisabnya, dicahai alam kuburnya, itu maksudnya. Ya, kirimi doa oleh keluarga, oleh tetangga, oleh saudaranya. Ada juga yang hukumnya tidak ada tahlilan. Kenapa? Karena secara spesifik atau secara tekstual tidak ada satu hadis pun yang Rasulullah melakukan tahlilan. Apakah ketika anaknya Ibrahim wafat Rasulullah tahlilan? Tidak ada riwayat. Apakah ketika istrinya Khadijah meninggal ada tahlilan? Tidak ada riwayatnya. Satu hari pun Rasulullah melakukan tahlilan. Kalau Rasul melakukan, maka akan ada riwayatnya. Nah, menurut pendapat kedua, maka tidak ada tahlilan. Kalau mau doa, ya doakan saja. Jangan ngumpul-ngumpul, apalagi kalau ngumpul-ngumpulnya di situ makan-makan, yang menjadi beban bagi keluarga yang tahlilan. Ya. Karena Rasul pernah bersabda tentang tidak boleh meratapi kematian, sehingga diratapi dan di situ membebani orang yang wafat. Ini jadi Pak Rahmat, mohon maaf sampai hari ini dan mungkin masih terus ikhtilaf ini terjadi. Ya, ada yang melakukan, ada yang tidak. Saran saya, bagaimana? Menurut saya kita hargai perbedaannya. Jadi ini yang melakukan, kita pelajari apa dalilnya, apa alasannya, apa argumennya. Yang tidak melakukan, apa alasannya, apa dalilnya, apa argumennya. Pahami keduanya, ambil yang menurut kita benar, yang kita yakini, dan tinggalkan hargai yang beda dari kita. Ulangi ya. Kalau melihat perbedaan, pahami keduanya,
lakukan yang kita yakini, hargai yang beda dengan kita. Oh dia tahlilan, saya mah enggak, hargai yang tahlilan, itu pendapatnya. Saya tahlilan, dia kenapa enggak? Enggak apa-apa, dia enggak tahlilan, kita hargai. Dia punya pendapat, saya punya pendapat. Itu lebih nyaman. Daripada saling menyalahkan, berdebat, dan tidak akan pernah selesai. Gitu ya, sampai hari ini tidak selesai. Ya, silakan sesuai keyakinan masing-masing. Begitu Pak. Ada lagi pertanyaan dari Pak Gagah, Ustadz. Siap. Sekaitan pertanyaan dengan surat atau hadis nih ya. Ayat ini ya, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Apakah ayat di atas berarti tidak berlaku adanya syafaat dari siapapun kecuali karena amalnya? Bagaimana arti ayat di atas, Ustadz? Pertanyaan khusus adalah pendidikan Darut Tauhid. Oh ya, nanti ini dibahas kedua ini. Siap. Surat Al-Baqarah ya, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, takutlah satu hari yang pada hari itu seorang pun tidak bisa menanggung orang lain. Artinya tidak bisa dosa itu ditanggung oleh yang lain. Bapak punya anak 5, ya, ada sholat zuhur diwakili anak nomor 1, asar nomor 2, maghrib nomor 3, nomor 4, subuh nomor 5. Nggak bisa ditanggung yang lain. Atau kita punya dosa, saya mah bayar sama ustadz itu aja biar dosanya buat ustadz, saya nggak mau punya dosa. Itu tidak bisa. Ya, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadu minha 'adlu wala hum yunsar. Dan juga tidak bisa memberikan syafaat, tembusan darinya, dan tidak pernah diterima dan ditolak. Ayat ini Pak, bukan berarti tidak ada syafaat. Nah, syafaat ayatnya ada. Ayat ini kaitan sebenarnya juga dengan bagaimana orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu nggak bisa ditanggung sedikit pun oleh kita. Dan ini terjadi pada Rasulullah. Abu Talib, istri paman ya, Abu Talib paman dari Rasulullah SAW, itu wafat dalam keadaan kafir. Rasulullah menangis, bersedih, bahkan disebut dengan Umul Hazan, tahun kesedihan. Setahun itu Rasulullah bertubi-tubi. Istrinya Khadijah meninggal, anaknya Ibrahim meninggal, pamannya Abu Talib meninggal. Dan yang paling menyesakkan Rasulullah, Abu Talib itu meninggal dalam keadaan kafir. Tapi Allah memberikan menyampaikan la tajri nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha. Jadi ini bagi orang kafir Pak, kita tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa nolong apapun. Ada seorang yang orang tuanya kafir, dianya mu'alaf, dia nggak bisa nolong apapun bagi orang tuanya. Tapi bagi sesama muslim, bagi setiap kita punya amal yang dengan amal itu bisa jadi syafaat. Bahkan Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Umat Rasul nggak dapat syafaat Rasul. Nah, begitu kurang lebih Pak penjelasannya ya. Ini pertanyaan Pak Gagah yang berkaitan dengan latar belakang pesantren, Ustadz. Iya. Latar belakangnya begini, Ustadz. Kami 2 tahun yang lalu membangun pesantren. Latar belakangnya untuk pesantren tahfidz Quran. Ya. Karena pandemi COVID berjalan 2 tahun, kami terlambat melakukan peresmian. Seiring dengan perkembangan konsep pesantren, kemudian berubah menjadi pendidikan pendidikan terpadu. Jadi pendidikan terpadu, apakah madrasah, apakah sanawiyah, apakah aliyah. Nah, berkaitan dengan itu, kita sudah punya rancangan itu yang mendirikan Pak Gagah Ustadz sama keluarga.
kita masih belum apa ya, tahu secara gamblang mengenai kurikulum maupun silabus sekolah IT, sekolah sekolah Islam terpadu. Ya. Nah, Pondok Pesantren Darut Tauhid ini kan ada boarding school, ada dari TK sampai sekolah tinggi, Ustadz. Nah, ya. Ini kita mohon sharing, mungkin tidak selesai satu malam ini Ustadz, bertambah waktu minggu depan, tetapi mohon diberikan penjelasan Ustadz secara singkat dulu Ustadz. Siap, ya. Terima kasih Ustadz. Sami-sami. Ya, saya betul seperti sampaikan Pak Agus, saya butuh satu sesi setidaknya menjelaskan pendidikan Darut Tauhid, nanti agar lebih luas. Saya sudah 23 tahun di Darut Tauhid, 10 tahun saya pegang pendidikan ya, direktur pendidikan, merintis sekolah dari tingkat pertama 2009 saya mendirikan SMK. Waktu itu baru selesai dari UPI, Pak. Saya selesai S2 di UPI, sama Agim ditantang bikin sekolah formal karena selama lebih dari waktu itu 20 tahunan, 12 tahun maaf, dia tuh nggak ada sekolah pendidikan non formal saja. Maka saya bikin SMK waktu itu 2009, 2011 mendirikan SMP, 2013 SMA, semuanya boarding school, semuanya berasrama. Kemudian 2015 itu TK, 2017 SD. Jadi lengkap dari TK sampai SD, dari TK sampai SMK ya. Sudah ada 11 sekolah di Bandung Barat, di Serua, sama di Batam sekarang. 2019 saya lepas pendidikan menengah dan dasar, saya merintis pendidikan tinggi, alhamdulillah 2020 keluar izin Sekolah Tinggi Agama Islam. Saya juga sebagai ketua STAI ya, dan kalau di perguruan tinggi rektor di universitas atau institut sekolah tinggi di ketua. Itu singkatnya. Sekarang juga saya diamanahi kepala harian pesantren, jadi membawahi pendidikan formal Pak, non formal Pak. Pendidikan non formal kita dari usia bayi sampai kakek nenek mau meninggal. Ini menarik sebenarnya. Buat Yayasan Keluarga ini bikin program PMK namanya. Kami namanya PMK, Pesantren Masa Keemasan. Santrinya usia 50 tahun ke atas. Tapi rata-rata 60, 70, 90. Dan sudah ada beberapa yang wafat dalam keadaan belajar. Itu Husnul Khotimah insya Allah. Itu jadi dari bayi kita ada daycare, penitipan anak, dan ibu bapaknya kuliah, ibu bapaknya ngajar dan sebagainya, anaknya kita didik TK, tadi SMP, SMA, sampai lulusan SMA. Selain perguruan tinggi, ada juga yang non formalnya, ada daurah qalbiyah, ada alam berusaha, ada santri siap guna. Dan tadi masa keemasan, programnya 40 hari ya, dan persis seperti hajian gitu, 40 hari kalau yang pernah haji, dan di situ lebih kepada mempersiapkan kematian materinya. Diajari tentang bagaimana ibadah yang benar, pembiasaan ibadah, sampai pengurusan jenazah, sampai nanti bagaimana kalau persiapan kematiannya, sampai kepada ilmu warisnya. Nanti kalau sudah wafat, pembagian waris dan seterusnya. Singkatnya begitu Pak, tapi mungkin butuh satu sesi ini, saya mau menjelaskan semua kalau mau sharing pendidikan ya. Jadi 23 tahun saya ngelola pendidikan ini, ada banyak pengalaman lah yang bisa dibagi. Kemarin juga ada sebuah yayasan keluarga sama Pak seperti ini. Para pensiunan semua gitu ya. Ingin tahu PMK, Pesantren Masa Keemasan seperti apa. Kami sudah 47 angkatan PMK ini yang sudah nama PMK sebelumnya namanya Pesantren Muslimah Masa Keemasan. Asalnya ibu-ibu saja gitu ya. Karena yang banyaknya sepuh-sepuh yang sudah nenek-nenek. Tapi sekarang bapak, ibu-ibu ada, sehingga singkatnya segitu dulu Pak Agus, barangkali nanti kita cari sesi lagi. Siap Ustadz, saya nanti untuk berbagi, diatur waktunya. Ustadz, kami masih memohon kesediaan Ustadz untuk mengisi minggu depan Ustadz.
tentang pendidikan pesantren. Mungkin pengantar pertanyaan ini disampaikan Pak Gagah dulu, Ustadz. Ya, ya. Silakan. Tapi ya minggu depan saya sudah ada jadwal, Pak. Apakah bisa digeser ke minggu depannya atau harinya, ke satu Ustadz, atau sehari? Seharinya boleh geser harinya. Malam Ustadz. ahadnya atau malam boleh? Ya, monggo Ustadz yang menentukan hari apa? Malam minggunya boleh, Pak. Kan kalau ini hari Minggu. Minggu malam Senin ya. Malam minggunya boleh. Oke, atau hari Minggu, Senin malam Selasa boleh. Malam Minggu jam berapa, Ustadz? Sama Bada Isa aja. Oh iya, Ustadz. Matur suwun, Ustadz. Pak Gagah ada pertanyaan? Pak Komarul? Bentar. Oh, ada Pak Gagah. Pak Gagah. Ini tadi keseret makan nih. Belum makan tadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaan Ustadz ya, yang begitu sebetulnya sibuk sekali ya, tapi bersedia memberikan jangan atau usia kepada kita yang jumlah jamaahnya tidak terlalu banyak, memang keluarga ya Ustadz ya. Nah, belum kemana-mana nih, memang masih belajar Ustadz. Kita berjalan baru 1,5 tahun ya barangkali ya, selama masa pandemi ini. Nah, memang kita ini bangunan sudah kita siapkan itu kira-kira 2019 akhir ya persiapannya ya, sehingga sudah 2 tahun betul tadi ya kira-kira. Tapi agak terbengkelai programnya karena memang kita secara ya apa ya agak bingung gitu ya mau kemana gitu kan Ustadz ya. Apalagi kondisi pandemi, terus kemudian kedua adalah yang terkait dengan kita tidak bisa mencontoh yang seperti tauhid ya yang sudah besar sekali ya. Itu kan kita juga pernah ketemu Agim juga, pernah ngundang ke masjid kita di Bintaro kan Ustadz di Agim di itu ya di BSD ya juga ya sering. Terus kemudian kita undang di masjid kami ya. Masjid kami Bintaro barangkali pernah mendengar gitu. Masjid kami Bintaro ya setengah aktif tapi nggak aktif sekali ya. Jadi kita juga menyontoh yang mana nih ya gitu kan. Banyak pesantren, banyak ini, banyak tahfiz Quran. Terus banyak hal-hal yang terkait dengan Islam terpadu. Nah, padahal kita daerahnya juga daerah yang sebenarnya daerah terpencil ya, nggak seperti di Bandung ya, yang secara finansial juga lebih mudah gitu kan. So, secara ini seperti Masjid Bintaro itu finansial setiap tahun mendapatkan uang itu minimal ya antara 17 miliar lah, tahun kemarin 2021 ini dapat 17 M gitu ya. Artinya kan cukup besar dibandingkan Jogokaryan, mungkin masih di bawah 1 M waktu saya ke sana, itu dibanding Jogokaryan tidak terlalu besar. Darut Tauhid saya lihat besar sekali karena punya wirausaha. Nah, memang kita mencoba mencontoh ada wirausahanya dan sebagainya itu, makanya gimana kok bisa ya Darut Tauhid besar-besar itu. Mungkin karena ustadz-ustadznya yang luar biasa ini, barangkali bisa menggait-gait, nah, harus ada ustadz seperti saya gitu misalnya gitu. Itulah kira-kira ustadz. Ini pembukaan kami. Jadi kita memang tidak ada ustadz, tidak ahli agama, tidak ada. Kita banyaknya ya orang-orang umum gitu. Pak Agus itu dosen juga umum kan di UPI, teman bapak ya. Ngajar di UPI. Kalau saya wira swasta ya. Wira swasta, terus adik saya juga wira swasta gitu. Kebanyakan ini memang kita seperti itu sehingga campur ya. Tidak ada orang khusus yang mempunyai pendidikan formal agama dan manajemen yayasan gitu, manajemen strategi untuk mengelola perusahaan atau yayasan seperti ini, model pesantren ini. Itulah kira-kira pembukaan kami. Jadi memang gampangannya mau belajar benar gitu aja Ustaz. Siap. Ya kita sharing aja Pak. Nanti bisa ATM ya. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Apa yang bisa, tentu betul tidak bisa semuanya yang diambil, tapi sesuai kebutuhan aja. Kalau tadi misalkan mau program tahfidz Quran, kita bisa bantu. Kita juga punya Baitul Quran, tahfidz Quran yang alhamdulillah kita juga sudah ada di 20 cabang di Indonesia ini. Nah, kita mensuplai para ustadznya, juga mendidik di sini baik yang mampu, artinya berbayar, ataupun yang beasiswa yang tidak mampu. Kita beasiswa juga ada. Atau tadi mau pendidikan formal boarding school bisa ya, hanya mungkin kalau boarding school agak sedikit perlu perjuangan untuk
memenuhi persyaratannya ya, karena kan pendidikan formal terkait dengan keformalan dengan pemerintah, gitu, aturan-aturan pemerintah yang kita harus tempuh. Tapi kalau tahfidz sebenarnya lebih fleksibel ya, asal sudah ada tempat, di situ ada pengelolanya, bisa jalan sebenarnya. Tidak perlu nunggu tahun ajaran gitu ya, tidak perlu nunggu waktu yang lebih lama perizinan. Nah, itu, tapi kedua-duanya tentu ada plus minus dan bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan di sana. Biasanya juga kan kalau bicara program, lihat pangsa pasar, gitu, kebutuhannya siapa nih akan kita kejar ini, siapa yang kita didik, termasuk targetan juga. Kita targetnya mau mencetak apa nih, gitu kan? Kalau Quran, kita juga sekarang saya sedang merintis Pak PDF ya, besok mungkin kalau mau hadir saya share juga link Zoom-nya atau bisa juga pakai YouTube dan sebagainya. Ada pendidikan dunia formal. Jadi ini di bawah Kementan, dia belajar agama, belajar ilmu pengetahuannya sedikit, hanya 1-2 mata pelajaran, banyaknya agama, tapi levelnya standar, sejajar dengan aliyah, dengan sanawiyah, dan ijazahnya resmi dari pemerintah. Ini pun bisa jadi pilihan. Jadi banyak pilihan sebenarnya Pak. Tergantung nanti mungkin potensi yang dimiliki oleh yayasan ini, nanti akan pendidikan apa yang akan dikembangkan. Saya kira begitu Pak untuk sementara. Ya, makasih. Kita tunggu 2 minggu berikutnya Ustadz ya. Itu masalahnya juga. Siap. Salah satu kendala kita adalah kita ini semua, hampir semua di luar lokasi pesantren yang sudah dibangun, itu kan di Solo. Sedangkan keluarga ini kebanyakan di luar kota dari Solo, yaitu ada yang di Surabaya, dan di Jakarta, Bandung, Semarang, Lampung. Jadi agak sulit juga pengelolaannya kalau tidak dibantu dengan orang yang benar-benar ahli dalam bidang pesantren itu, Pak Ustadz. Terima kasih. Iya. Ya harus ada yang tinggal Pak, harus ada yang tinggal. Nanti kita coba cari solusi lah, kita bisa sinergi juga. Solo kita ada Darut Tauhid Solo Pak. Ya, mungkin bisa sinergi nanti apa dulu begitu. Bisa ini. Kita di Surabaya juga baru kemarin akan buat juga program. Belum mulai, ini baru ada kerjasama begitu yang punya tempat untuk program yang tadi saya sampaikan, pesantren masa kemasan. Nah, itu jadi di sana para sepuh, orang tua yang usianya ya sudah di atas 50, di atas 60, yang tinggal menunggu secara syariat gitu ya. Kalau hakikatnya kan bisa jadi lebih dulu. Yang menunggu kematian itu kita siapkan gitu ya. Ada yang memang udah usia 60, baca Quran aja belum lancar. Kita latih sampai bisa, nggak apa-apa. Lama, susah, tapi supaya bisa. Ya, ibadah salat aja banyak yang nggak ngerti gitu. Kita biasakan sampai kemudian kalau 40 hari di Darut tadi itu mereka udah terbiasa tahajud gitu. Karena kita pembiasaan sampai udah Dewi Suda itu bedanya kalau pesantren masa kemas itu yang Dewi Sudanya. Nah, kalau anak-anak kan Dewi Suda orang tua yang hadir. Nah, kalau ini orang tua yang Dewi Suda, anak-anak yang hadir. Gitu. Nah, itu biasanya banyak yang nggak mau pulang tuh karena udah betah, dapat lingkungan pesantren, lingkungan sholat berjamaah setiap hari, dapat tausiah. Nah, ini yang mahal banget. Tapi sekali lagi perlu lihat potensinya Pak, kira-kira apa yang bisa dikembangkan, yang potensi yang dimilikinya apa. Sisanya sih bagusnya kalau saran saya sinergi. Itu ya, sinergi dengan yang lain. Tidak akan pernah rugi dengan sinergi. Tidak maksudnya dengan Darut Tauhid, dengan mana saja yang bisa sinergi dan itu bisa memberikan manfaat. Karena tadi kita nggak bisa melakukan semua sendiri ya, apalagi seperti disampaikan Komarul Hadi tadi ya, jauh-jauh nih dari Solonya juga ya, dari Surabaya jauh ngelola, dari Bandung walaupun Pak Agus dosen susah gitu ya tiap hari ngontrol. Nah, tentu harus ada orang yang bisa memiliki waktu, pikiran, tenaga yang konsen untuk mengelola. Jangan waktu sisa. Kalau waktu sisa Pak, tidak akan optimal hasilnya. Sementara begitu Pak sarannya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz,
mohon didoakan. Ini jamaah di Semarang ada yang sedang operasi, kemudian ada yang melahirkan, dan mohon didoakan sebagai penutup pertemuan hari ini, Ustadz. Baik. Baik, Bapak Ibu, sebagai penutup pengakhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Tapi izinkan saya memberikan kesimpulan terakhir ya. Kesimpulan terakhir dari pertemuan ini berkaitan dengan materi kita. Ini ada slide terakhir. Jadi apa yang harus kita lakukan hari ini? Satu, jangan menunda yang wajib. Ya, kita punya kewajiban sholat 5 waktu, jangan ditunda-tunda. Kalau puasa ada yang masih belum selesaikan, khawatir keburu kematian itu datang menghampiri kita. Yang kedua, segera taubat dari segala dosa, jangan sampai kita wafat taubat belum kita lakukan. Yang ketiga, tingkatkan taat. Ya, apapun yang berupa ketaatan itu adalah hal yang akan menyelamatkan kita. Dan sebaiknya jauhi maksiat, karena segala maksiat adalah buruk dan menjadi pertanda pertamanya dosa kita. Kemudian tebar manfaat, ya, selain taat berupa ibadah adalah manfaat berupa amal soleh kita yang lainnya, ibadah sosialnya. Dan jangan sia-siakan kebersamaan. Apalagi ini keluarga besar, itu ya, acara seperti ini atau kebersamaan-kebersamaan lain, berusaha hadir sesibuk apapun, karena kalau sudah wafat, sudah tidak lagi kesempatan ini. Jadi jangan sia-siakan kebersamaan ini, dan manfaatkan waktu kesempatan sebaik mungkin. Kita tidak tahu kapan kematian besok lusa akan datang, maka tugas kita adalah kesempatan ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Masya Allah, ini sudah sampai mau jam 10 ya. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih dan sangat salut. Menurut jam 10 kelihatannya masih kuat nih energinya ya. Belum pada ngantuk ini. Baik, kita akan tutup dengan doa sama-sama. Semoga yang sedang diuji sakit diberikan kesembuhan, kesehatan kembali. Yang lahir, anak yang lahir adalah anak yang saleh-salehah, yang menjadi penerus kebaikan bagi kedua orang tuanya. Aladina wa qulatin salih al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat. Amin. Al-ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujib wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, tutup segala aib kami. Ya Rabbana, jadikan majelis ini majelis yang kau sukai. Catatlah siapapun yang kau hadirkan saat ini, ya. Jadikan kami yang kau kumpulkan di dunia ini, kumpulkan di surga-Mu kelak, ya Allah. Berkahi pertemuan ini, ya Allah. Berkahi ilmu kami, berkahi amal kami. Berkahi harta kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi anak dan keturunan kami, berkahi hidup dan mati kami, ya Allah. Duhai Allah, hanya kepada Engkau lah kami mohon. Sembuhkan siapapun yang sedang kau uji sakit. Sehatkan siapapun yang sedang sakit, ya Allah. Terutama keluarga jemaah yang ada di sini yang sedang sakit. Jadikan anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan soleha. Wabil khusus yang baru lahir, jadikan anak yang saleh. Terus kebaikan kedua orang tuanya. Bagi orang tua kami yang sudah wafat, ibu bapak kami yang sudah mendahului kami, lapangkan alam kuburnya, ya Rabb. Ringankan hisabnya, cahayai kuburnya dengan cahaya, jauhkan dari siksa kubur. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khasian wa amalan salihan maqbulan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuwun Ustaz. Kita ketemu lagi minggu malam ya Ustaz, pada waktu yang sama. Malam minggu. Insya Allah. Ya Ustaz. Malam minggu ya Pak, hari Sabtu malam minggu ya. Hari Sabtu malam minggu ya. Ya, hatur nuwun. Bapak Ibu, demikian tausiah malam ini yang telah disampaikan oleh Ustaz Mulyadi. Kita jumpa kembali hari Sabtu malam minggu dengan tema yang berbeda, dengan tema bagaimana mengelola sekolah Islam atau pesantren. Hatur nuwun Ustaz. Ini kita sambung silaturahmi keluarga Ustaz. Banyak hal yang dibicarakan. Ya. Saya izin pamit kalau begitu ya Pak. Iya Ustaz. Izin pamit. Hatur nuwun Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz.